Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan berkati baik yang ada di gereja maupun yang melalui live streaming. Mari kita berdoa dan memulaikan ibadah kita. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami masih boleh beribadah Tuhan. Ini semua karena karunia kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mengurapi semua Tuhan yang melayani pagi hari Tuhan. Begitu juga Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala kesalahan, kekurangan kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi kami Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan-Mu Tuhan. Kuduskan ibadah kami Bapa. Dan kami mulaikan ibadah ini, kami tapiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, Dialah sumber kekuatan kita. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Boleh bersama salam-salaman katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Syukur hari ini kita ada di tempat ini karena ada satu pribadi yang telah mempersatukan kita. Kita mau mengangkat pujian kita berkumpul di sini. Berkumpul di sini. Haleluya. Berkumpul di sini. Berkumpul di sini. Memuliakan nama Yesus. Berkumpul di sini. Memuji nama Yesus. Kuasa nama Dia, boleh kuasa nama Dia, nama Yesus. Oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa nama Yesus, terpujilah. Memuliakan nama Yesus, berkumpul di sini, memuji nama Yesus. Layani katakan berkumpul di sini. Berkumpul di sini, memuliakan nama Yesus. Berkumpul di sini, memuji nama Yesus. Kuasa nama Dia, oleh kuasa nama Dia, nama Yesus. Oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa nama Yesus, terpujilah.
Muliakan nama Yesus, berkumpul di sini, memuji nama Yesus, memuji nama Yesus, memuji nama Yesus. Kita beri tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau bersorak bagi Dia. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk berdiri. Biar kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh puji-pujian, dengan penuh pengagungan, karena Dia pribadi yang berkuasa atas kita. Kita mau katakan ada kuasa dalam pujian. Allah hadir di tempat ini dan mau melakukan mujizatnya bagi kita. Haleluya. Kita bertahta di atas segala pujian kita. Amin. Tuhan kita bertahta di atas pujian umatnya. Kita Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi kita nyatakan pujian kita. Ada kuasa, ada mujizat dalam pujian kita. Tuhan kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi boleh angkat suaranya. Kuasa dalam pujian, hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam. Oleh jemaat Tuhan saya katakan ada kuasa. Kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, haleluya. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kita terus bersorak bagi Dia. Kita mau katakan hanya ada satu nama yang sanggup menyelamatkan kita, yang sanggup memberkati kita, yang sanggup menolong kita, menyembuhkan kita, dan memberikan yang terbaik bagi kita. Ada kuasa. Satu-satunya nama yang sanggup melakukan mujizatnya dalam hidup kita, Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan namanya Tuhanku.
perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada persaudaraan nama Kristus. Haleluya. Boleh beri satu ruangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia bumi di surga, berhasil berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada persaudaraan nama Kristus. Mari kita boleh angkat tangan kita, bertepuk tangan di atas kepala bagi Raja kita, bagi nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang tak membelas daku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi, nama di atas, nama di atas segala nama, nama yang tak membelas daku. Segala kuasa tunduk dalam namanya, segala kuasa tunduk dalam nama itu. Yesus Raja segala raja, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermaju berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Kristusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermaju berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Kristusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Kristusku. Ada kuasa dalam namanya, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam namamu, ada mujizat dalam namamu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Mari jemaat yang kekasih, kita berdiri dengan sikap sempurna dan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hal langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Baik, silahkan duduk Bapak Ibu. Dan kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai ucapan syukur untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau baik. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Dan hari ini Tuhan, di hadirat-Mu kami akan memberikan sebagian dari apa yang Tuhan berikan sebagai persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan menerima dan Tuhan memberkati, dan di atas segalanya biarlah dipakai untuk pelayanan penyebar luasan kerajaan di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berikan persembahan kami. Amin. Penuhi hatiku dengan hadirat. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawa ku datang dalam hatiku. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami membawa anak-anak Tuhan untuk boleh mereka belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya mereka hanya mendengar, tapi mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka. Mereka bertumbuh secara rohani, bahkan melekat kepada Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu Tuhan Yesus, firman yang mereka dengar, firman yang saat ini setiap minggu mereka boleh mendengar, biarlah boleh dilakukan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus, walaupun mereka masih kecil, mereka boleh menjadi saksi. Dan dimanapun Tuhan tempatkan, baik di dalam pergaulan, di dalam sekolah, bahkan juga di dalam keluarga. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberkati setiap guru yang mengajar. Beri hikmat supaya boleh mengajar
yang bisa dimengerti mereka. Dan Tuhan tolong ibadah anak dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan, dan kita siapkan hati kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan.
suaramu katakan. Jadi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tempat. Aku muliakan dan Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak Roma 10:17. Karena iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kami akan terima iman karena kami segera mendengar Shema, mendengar firman Kristus. Haleluya. Kami bersyukur hari ini, hari pertama yang Tuhan sendiri ciptakan sesudah hari Sabat. Maka kami berada di dalam Rosh Hashanah, Yom Teruah. The beginning is grace, permulaannya adalah anugerah. Dan umat Tuhan Israel menyambut anugerah dengan Yom Teruah, meniupkan sangkakala sebagai hari yang baru dan bulan yang baru telah datang. Di tempat ini kami join bersama dengan umat Israel di seluruh dunia. Di tempat ini kami join dengan kaum Mesianik dimanapun berada. Di tempat ini kami bersama dengan jemaat ortodok di seluruh dunia dan berseru Sak Sameak Rosh Hashanah Yom Teruah. Kemuliaan hanya bagi Bapa Besem Yesua Mashiach. Semua yang siap diberkati katakan amin. Silahkan duduk. Sabat 16 September dan hari pertama Minggu 17 September 2023 hari ini adalah bertepatan dengan kalender Ibrani tahun baru. Happy New Year's. Kitab suci yang menulis tentang kalendernya Tuhan sendiri. Jadi satu-satunya kalender di bumi ini yang dibuat oleh Tuhan, dan Tuhan menetapkan tanggal, bulan, dan tahun adalah di dalam kitab suci Ibrani. Kalender Tiongkok sekarang adalah tahun 2574. Kalau tidak salah, simbolnya kelinci. Kalau kalender Islam,
tahunnya 1445. Itu pun kalau tidak salah ya. Kalender kitab suci, kalender Ibrani hari ini adalah tahun 5784, dihitung dari hari pertama kitab Kejadian. Keren kan? Luar biasa. Jadi semuanya tertulis. Kita tidak mengikuti tradisi dari zaman purba. Tidak. Kan bumi ini kan pertama kan disebut purba. Ya. Saya kira apakah itu diambil untuk marganya orang Batak ya, purba. Ya. Dari purba kemudian jadi monarki. Ya. Dari monarki kita lompat saja jadi republik sekarang ini. Nah, kalender Ibrani tidak ada hubungan dengan zaman purba, monarki, era modern, tidak. Karena kalender Ibrani berhubungan dengan Yahweh Sefaot, Tuhan pencipta. Amin. Itu beda. Maka hari pertama Tuhan berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Hari ke-6 Elohim menciptakan Hans Jefferson. Adam kan terlalu lama itu ya. Tuhan menciptakan manusia. Dan kitab suci berkata kita semua anak Adam, betul? Dan kita mati bersama Adam. Tetapi Adam yang kedua, Yesua datang dan memberi kita hidup. Haleluya. Maka kita tidak hidup lagi di bawah kutuk Adam. Tidak. Tidak boleh di mimbar JKI Gedeon Karismatik hamba Tuhan berkhotbah dengan berkata Anda harus bekerja susah payah di tengah semak duri karena kutuk Adam. No! Tidak. Kita hidup di bawah anugerah Adam yang kedua, Yesus Kristus. Siapa yang bilang? Kitab suci. Jadi beda. Tidak ada lagi kutuk dalam kitab Taurat. Kalau ada pendeta JKI yang khotbah tentang kutuk, itu belum mengerti kitab suci. Karena kitab suci berkata Christ died on Golgotha, itu it is finished. Tetelestai. Dia menanggung segala kutuk, disebutkan secara terang benderang. Semua kutuk di dalam kitab Taurat ditanggungnya. Galatia 3:13 dan 14. Jadi kalau ada yang khotbah ambil kutuk dari perjanjian lama lalu dibawa ke perjanjian baru, nah kutuk dari nenek moyang, bahkan kutuk dari orang tua kita pun tidak sampai kita. Karena Rasul Petrus berkata, kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah yang mahal, yaitu darah anak domba, darah Yesua, darah Yesus, menebus kita dari cara hidup sia-sia nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita bininya 4, itu terserah loh, bukan kamu. Itu biar dong nenek moyang kita kok. Dia bininya 4 terserah. Dia menyembah patung, itu urusan dia. Dia menyembah setan pun tidak ada hubungan dengan kita. Karena roh penyembahan itu tidak pernah menuntut dari generasi yang sudah
in Christ, di dalam Kristus. Harus jelas itu. Jadi tidak boleh di mimbar ini khotbah kutuk. Di dalam Brit Hadasa Perjanjian Baru tidak lagi ada kutuk. Bahkan tegas kitab suci berkata, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Ini sorry itu saya mau cerita. Ini saya belum minta izin pada keluarga. Kalau mereka mengikuti melalui online atau satu saat mereka mendapatkan informasi ini, saya mohon maaf karena saya belum minta izin. Jadi sesudah saya khotbah, gereja ini di pertigaan. Jadi parkirnya itu penuh sekali di pertigaan jalan di depan ya. Kemudian ada satu keluarga, sang bapak sang suami sudah di mobil disetir. Istri dan anak dan beberapa orang mau ikut di dalam mobil itu. Kemudian di jok tengah itu ada barang-barang itu dipindahkan ke bagasi oleh sang istri. Dan sang anak perempuan umur 13 tahun ikut membantu mamanya memindahkan barang supaya jemaat ikut di mobilnya. Nah, waktu memindahkan barang dari jok tengah ke bagasi di belakang, terjadilah kecelakaan. Yaitu ada mobil yang parkir di dekat mereka, mobil itu starter, menghidupkan mesin. Mobil itu giginya manual, dan ternyata posisi gigi mobil itu satu. Jadi waktu di starter, mobil belakang itu nabrak mobil yang di depan. Sementara ibu dan gadis cantik itu berdiri pas di bemper mobilnya. Mobil belakang lompat dan nabrak, dan 4 kaki remuk. Sayang khotbah itu ya mengerikan. Karena melihat bagai, saya tidak ikut menggendong ya, begitu darah tercecer dan kaki kelewer-kelewer 4. Suami turun tidak bisa setir. Mengerikan. Waduh, miris sekali, sedih sekali. Saya ikut ke rumah sakit. Jadi saya tahu ini kungkungnya juga di situ. Kungkung itu opung ya, popo, mak juga ada di gereja itu. Saya sementara menuju ke rumah sakit terdekat, saya pikir, wah, bagaimana keluarga ini ya? Lalu sampai di rumah sakit penanganannya memang luar biasa. Ya, kita berdoa supaya mereka pulih ya. Suaminya kuat, hanya menjerit dari halaman gereja mungkin sepanjang jalan, tetapi sesudah ditangani rumah sakit, kelihatannya dia tenang. Tetapi ada beberapa orang yang menguatkan itu, berkata, percaya, semua yang Tuhan izinkan pasti yang terbaik. Saya tidak berani ngomong, saudara. Kalimat itu buat saya tidak bisa tidur. Pikir terus. Semua yang Tuhan izinkan. Parah loh, saudara. Kalau kaki 4 itu Tuhan izinkan, saya orang pertama yang mencurigai Tuhan. Kalau Tuhan mau mendidik suami, masa mengorbankan 4 kaki? Jadi waktu ada yang bilang ini Tuhan izinkan, saya pulang itu berpikir, jangan-jangan banyak orang Kristen begini ya. Begini, ada 2 opsi.
Kenapa kita tidak berpikir bahwa itu pekerjaan setan, tetapi Tuhan menyelamatkan kita? Kan setan mencuri, membunuh, bahkan kalau bisa membinasakan. Yang kedua, kenapa kita tidak berpikir bahwa itu bukan Tuhan, salah saya, tetapi Tuhan ampuni dan pulihkan saya? Kenapa semua Tuhan ya? Lalu ada anak yang dipluit, ditinggal papa mamanya, lalu rumah terbakar. Lalu anaknya pegang tralis besi rumah yang berteriak, tapi tidak ada yang bisa menolong, terbakar. Lalu kita bilang itu Tuhan. Oi, Tuhan dari mana itu? Kenapa kita tidak bilang orang tuanya yang salah, meninggalkan anak pergi dengan rumah terkunci? Jadi hati-hati ya. Kita semua tuh jadi Tuhan. Oh, Tuhan. Kenapa kita tidak berpikir yang ekstrim adalah wah ini pekerjaan setan, tetapi Tuhan akan take over. Setan membuat kejahatan, Tuhan berikan kebaikan. Jadi Tuhan take over. Dan atau kenapa kita tidak berpikir bahwa ini kesalahan kita, tetapi Tuhan tetap di pihak kita. Jangan semua, oh ini Tuhan, oh ini Tuhan. Tuhan sutradaranya. Kalau Tuhan begitu, waduh. Lah itu kalau pilotnya stres, lalu pilotnya ingin bunuh diri, dan pesawatnya diterjunkan ke Samudra Raya Pasifik, lalu itu Tuhan. Pilotnya mau bunuh diri dengan seluruh penumpangnya, kalau kita bilang itu Tuhan. Sedangkan pilotnya tidak kenal Tuhan, lalu kita bilang itu Tuhan. Tidak ada kesimpulan dalam pertanyaan itu, tetapi pikirkan tentang Tuhan. Kenallah Tuhan kita. Senior pastor kan punya anak. Masa mau mendidik anak dengan meremukkan kakinya? Nah, tenang. Itu kebaikan Papa. Nanti akan lihat kebaikan. Nanti. Jangan lihat kaki remuk. Nah, waduh. Saya ajukan anak-anak jangan jadi bapaknya. Kalau seorang ayah mau didik anaknya untuk kebaikan, harus kakinya diremukkan. Masa begitu? Pikirkan tentang Bapak kita di surga. Jadi karena peristiwa itu saya berpikir banyak hal. Jangan-jangan banyak orang Kristen berpikir selalu begitu. Apapun Roma pasal 8 ayat 28 ya. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Satu ayat itu saja bikin surga bingung. Dia berhutang tidak bisa bayar, rumah disita. Tuhan turut bekerja. Rasakan tidak punya rumah ya. Itu Tuhan atau kebodohan kita. Terjebak pinjol, Tuhan turut bekerja. Loh, bagaimana sih? Pagi udang, siang babi hong, malam sate kambing, besok stroke, Tuhan turut bekerja. Apa begitu Kristen? Tidak begitu. Masa satu ayat untuk semua peristiwa? Apa cuma kitab suci cuma Roma 8:28 apa? Bagaimana itu Kristen itu? Padahal Roma 8:28 itu tujuannya ayat 29. Sebab dari sejak semula kita ditentukan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Masih. Amin. Lah itu kita tarik ayat itu ke kaki yang remuk coba. Kita tarik ayat itu ke rumah yang terbakar coba. Maka kitab suci Yakobus itu rasul yang cerdas. Kalau kamu dicobai, jangan bilang dari Tuhan, sebab Tuhan tidak mencobai siapapun. Nah, jadi baca kitab suci itu yang
jelas. Biarlah semua ayat menjelaskan tentang ayat. Jangan Anda baca lalu menjelaskan tentang Tuhan. Nah, itu salah. Nanti kalau Anda menjelaskan tentang Tuhan, nanti khotbahnya begini. Ini viral. Di dalam dan luar negeri. Di Indonesia ternyata ada pengkhotbah model begitu. Dia berkata begini. Waktu Yesus sebelum menjadi Tuhan, kampret kan? Parah ini. Khotbah begini loh. Waktu Yesus sebelum menjadi Tuhan. Nah, jadi dia anggap Yesus seperti dia. Yesus Alfa Omega. Yesus itu firman yang sudah ada sebelum langit dan bumi ada. Amin. Lah kok sebelum Yesus jadi Tuhan coba? Mengerikan loh media kita ini. Kita punya presiden yang keren nih. Saya boleh dong puji Presiden Insinyur Joko Widodo ya. Bukan soal tol, bukan soal BPJS, bukan soal pendidikan, bukan soal kebijakan yang sudah luar biasa. Tapi ini memang hebat sih. Belum ada di muka bumi ini dalam sejarah presidensial seorang presiden di tahun terakhir akan lengser, popularitasnya masih di atas 80%. Wah, keren itu keren itu. Itu keren itu. Ya. Itu keren. Jangan bilang amin, karena amin itu bid'ah. Kata Menteri Agama, bukan saya. Ya. Wow, luar biasa. Tapi bukan itu. Memang itu fakta. Nah, itu kan survei itu ya. Bayangkan sudah mau turun, popularitasnya 80%. Maka dua calon presiden kan nempel kan, Ganjar nempel, Prabowo nempel. Nah, dua ini nempel karena popularitasnya luar biasa itu. Nah, ini kan kaum profesional lagi galau. Bahasa yang lagi pakai bahasa orang putus cinta ya, galau. Galau, ya toh? Profesional galau. Karena kita tidak bisa terhindar dari yang pernah saya singgung, penemunya Geoffrey Hinton, yaitu dia menemukan artificial intelligence. Ini kaum profesional lagi galau, stres karena menghadapi era artificial intelligence. Era digital saja banyak yang udah stres ya. Ya, itu ibu-ibu mau beli ketoprak cashless, tidak jadi. Tidak terima uang cash, misi barcode. Mobile banking tidak jadi. Itu udah masalah itu. Apalagi yang namanya artificial intelligence. Itu kecerdasan buatan yang otaknya melebihi manusia. Ya. Sekarang begini. Contoh ya. Misalnya di depan ada lampu merah perempatan. Kalau menggunakan teknologi artificial intelligence, maka tidak usah disetting paten dengan internet, tidak perlu. Dari arah mana yang mobil antreannya panjang, itu yang hijaunya lama. Itu keren. Contoh sederhananya seperti itu. Tetapi juga akan terjadi pengangguran yang luar biasa. Kemungkinan. Maka Presiden kita Joko Widodo berkata begini, jangan takut hadapi era artificial intelligence, karena memang kecerdasan buatan luar biasa, lebih hebat dari otakmu, tetapi dia tidak punya hati. Itu keren gitu. Yes, ini baru presiden. Yang lain stres, dia bilang artificial intelligence,
Dia hanya punya otak kecerdasan. Dia tidak punya hati. Ada juga laki-laki yang tidak punya hati. Contohnya mantannya banyak. Jadi Imamat pasal 23 ayat 23, lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, itu yang kita rayakan hari ini. Jadi jelas itu Tuhan. Kalender itu yang buat Tuhan. Imamat 23 ayat 23. Yang buat Tuhan. Ayat 24 berkata, pada tanggal 1 bulan 7 adalah hari peniupan Nafiri, hari pertemuan kudus, hari membawa korban api-apian. Imamat 23 ayat 23 sampai 25. Jadi itu kalender dari Tuhan. Luar biasa. Nah, apa hubungannya keselamatan, blessing, mujizat dengan kalender? Oh, ada hubungannya. Karena kalender itu mencatat peristiwa penggenapan dari firman. Contoh saja. Kenapa Tuhan sendiri bilang kepada Musa, ambil domba, dikuduskan 3 hari. Tanggal 10 ambil, dipisahkan, yang tak bercacat. Nanti tanggal 14 sore sembelih. Kenapa Tuhan sebut tanggal? Karena itu penting. Karena nanti 1500 tahun kemudian sesudah domba Paskah disembelih di Mesir, anak domba Bapa di surga mati di bukit Golgota pas 14 Nisan. Matius 26 ayat 1 dan 2. Jadi hanya hamba Tuhan yang selidiki kitab suci baru menemukan itu. Yang niru khotbah dari YouTube tidak bisa mengerti. Tidak bisa. Jadi kalau Tuhan buat kalender supaya umat Tuhan ingat peristiwa Tuhan berfirman dan peristiwa terjadi. Amin. Nah, di dalam Rosh Hashanah, Rosh itu kepala, Hashanah itu all about grace. Jadi terjemahan bebasnya adalah Rosh Hashanah itu tahun baru, ucapannya Chag Sameach Rosh Hashanah. Ketik di googling aja, di Google semua jelas itu. Daripada saya khotbah, itu lebih jelas di Google. Itu penjelasannya. Jadi begitu mereka bilang Rosh Hashanah itu berarti berjalanlah dalam kasih karunia. The beginning is grace. Lalu kenapa disebut tiuplah Nafiri? Nah, ingatlah peristiwa itu. Di Israel tiup Nafiri berarti itu adalah panggilan beribadah. Shema Israel. Itu. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Sangkakala ditiup. Baruch Shem Kevod Malhuton Laolam Fa'ed. Kemuliaan kerajaannya selama-lamanya. Itu. Jadi dipanggil untuk beribadah. Maka kitab suci berkata, tiuplah sangkakala di Sion, biarlah umatku datang menghampiri gunung yang kudus dari Tuhan. Tetapi juga sangkakala adalah senjata. Tiup sangkakala, semua benteng dan musuh dikalahkan. Amin. Nanti ada sangkakala yang ditiup pada akhir dari kehidupan,
yaitu the second coming of Christ. Jadi kalau kita baca kitab suci, ada tanggal dan ada simbol, itu bukan hanya untuk hiasan. Bukan, oh itu aksesoris agama Yahudi. Bukan. Itu profetik, itu nubuatan. Maka tanggal 1 bulan Tisri dalam kalender Ibrani, bulan 7 kita kalendernya bulan 9, adalah hari raya Sangkakala. Hari raya Sangkakala. Wow. Dan itu sebagai warning, sebagai persiapan untuk kita menyambut kedatangan Yesua Masiah yang kedua kali. Amin. Nah, tahunnya begini. Semua simbol, semua dibaca simbol ya. Tahunnya 5784. Angka 8-nya bahasa Ibrani itu tidak angka 8, angka internasional tidak, oh 8, bukan. Begitu lihat angka 8, yang keluar apa? Mulut. Nah, begitu lihat mulut, nah 8. Lalu 4-nya, angka 4-nya tidak, angka 4 kursi begitu, bukan. Angka 4-nya itu begitu kita angka 4 ketik, yang keluar bukan angka 4, yang keluar dalet, apa? Pintu. Nah, jadi semua alfabet Ibrani ada 22 huruf itu, semua simbol. Jadi pintu. Wow. Jadi dalam kalender Ibrani, tahun baru sekarang adalah tahun pintu. Nah, saya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini khotbah sejarah tidak mudah, ya toh. Mudah kalau percayalah, tiba-tiba ada. Ada itu gampang. Ya. Yang sakit sembuh, yang miskin kaya, kalau sudah kaya bayar utang. Ya, ini gampang kalau khotbah begitu-begitu. Tapi kalau kita bedah akar kitab suci, maka kita harus menyediakan logika untuk berpikir. Iman tidak menolak logika, karena iman kita mengerti alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Amin. Karena iman loh. Iman beri kita understanding, pengertian. Maka orang beriman itu mestinya pintar-pintar. Amin. Kalau beriman tapi akalnya nggak dipakai, error. Teman saya baru beli mobil. Ya, mobil baru keluar. Saya mau ke Bandung. Tunggu dulu Pak, platnya belum keluar. Pakai nomor yang ada saja. Dia pakai plat nomor yang lain, dia tempel ke Bandung. Ke Bandungnya nyampe. Pulangnya terdeteksi nomor palsu, ditilang. Iman seiman, logikanya dipakai. Ya toh? Ada yang begitu kan? Ayo, dengan iman melangkah di sumur yang tak terduga, ketutup air. Iman mencelakai itu namanya ya. Jadi iman ya bukan logika dulu baru iman. Kita percaya lalu Tuhan beri kita hikmat. Nah, itu pengertian ya. Jadi sekali lagi ini simbolnya pintu. Ibrani 8 ayat 5, pelayanan mereka adalah bayangan
dari apa yang terjadi di surga. Seperti Musa menerima petunjuk di atas Gunung Sinai untuk membangun tabernakel. Itu ayatnya. Oh ya, itu saya kan tidak perlu baca kan? Nah, pendeta Peter itu ya begitu. Langsung tahu ayatnya dan tidak salah ya. Nah, itu. Nah ini kan perjanjian lama. Jangan bilang, oh ibadah tabernakel tidak perlu. Loh, itu dari surga loh. Semua ritual Musa tahun baru, Taurat, hari Sabat, itu apalagi hari Sabat. Satu-satunya perintah yang Tuhan sendiri melaksanakannya Sabat. Kalau yang lain kan, hai hambaku, Papa Toto di Gantoro, lakukan ini perintahku. Tetapi kalau hari Sabat, Tuhan perintahkan, Tuhan kuduskan, dan Tuhan sendiri tidak mengerjakan apapun pada hari Sabat. Dia berdiam diri. Jadi kalau semua dari Tuhan, ya kita harus paling tidak kita ingat, paling tidak kita respect. Kalau kita berkata, Pak, saya buat perjanjian baru, yang lama itu sudah tidak perlu. Ya terserah. Jadi ini contoh, itu dari surga. Semua diterima Musa itu dari surga. Masa turun dari surga lalu kita di bumi kita batalkan. Ibadahnya loh ya, penyembahannya aja. Jadi kan bicara tentang ibadah, pelayanan, penyembahannya luar biasa. Satu lagi, Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka tentang dirinya dari seluruh kitab Musa dan kitab para nabi. Jadi Yesus cerita tentang dirinya, hai murid-murid, aku Mosea ben David. Aku di dalam kitab Kejadian, aku di dalam kitab Keluaran, aku di dalam kitab Imamat dan Bilangan, bahkan aku di dalam kitab para nabi. Jadi ini adalah khotbah pengajaran yang terlama. Mana ada pengkhotbah yang khotbah dari seluruh kitab Musa dan kitab para nabi? Ayo cari siapa? Dia mungkin bisa khotbah, tapi jemaat pulang. Lanjutkan khotbahmu pendeta, masa khotbah dari seluruh kitab Musa dan kitab para nabi? Yesus mengerjakannya. Seluruh kitab Musa dan para nabi dia ceritakan. Dia cerita tentang apa? Musa? Tidak. Dia cerita tentang Abraham? Tidak. Daud? Tidak. Itu khotbah sekarang. Dia cerita tentang siapa? Dirinya. Hebat. Jadi artinya kita harus menemukan Yesus di dalam perjanjian lama. Itu baru iman kita punya dasar. Kalau kita hanya percaya Yesus lahir di Bethlehem, ya 2000 tahun. Ingat, itu luar itu. Kalau kita bisa ketemu Yesus di dalam tanah, di dalam perjanjian lama, itu akan iman kita tidak akan tergoyahkan. Jadi jangan hanya percaya Yesus yang lahir di Bethlehem, itu betul. Tetapi Yesus yang itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Amin. Maka dia berkata, Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9. Nah ini dalet pintu. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Jadi dalet itu, dalet itu Yesua. Amin. Iya. Dia pintu. Ya, Yohanes 10 ayat 9. Yohanes. Itu Yohanes apa Yosua? Hah?
Yohan. Nah, akulah itu. Yes. Kemengenal Tuhan Yesus itu sederhana. Tidak usah studi keluar angkasa. Saya mau ikut pesawat luar angkasa ya, mau belajar tentang kristiologi. Semua ketika tahu pintu kan lihat pintu aja. Oh pintu, aku masuk, aku keluar. Ini Tuhanku, sederhana. Jadi kalau sampai orang tidak tahu pintu ya terlalu itu. Sederhana. Lalu dia bilang begini. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Amin. Jadi namanya the gate of salvation. Pintu keselamatan. Haleluya. Lalu kita berdoa supaya P-Dalet ini tahun 5784 ini orang Israel yang merayakan pintu, bukan hanya pintu kota Yerusalem, pintu gerbang bait suci, tetapi juga Yesua adalah pintu supaya mereka diselamatkan. Amin. Dan tunggu dulu, tidak hanya itu. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi dia apa? Masuk dan keluar. Jadi dia di dalam kandang ada rumput, dia keluar refreshing, ada rumput juga. Tangkap kebenaran ini. Tangkap kebenaran ini. Jadi waktu domba itu di dalam kandang, dia tidur dengan rumput. Dan waktu dia keluar kandang, ketemu lagi dengan rumput. Makanya ya, saya percaya, bukan karena Matius pasal 6, jangan khawatir apa yang makan, apa minum. Bunga bakung kemuliaan Salomo kalah megahnya burung di udara tidak menabur, Bapak memelihara. Bukan karena itu. Karena saya tahu itu buat orang Yahudi, bukan buat saya kok. Masa harus Jefferson khawatir makan, pakaian? Jas saya itu ada 80 setel. Dari zaman kancing 3 sampai ke silang. Kancing 1, kancing 2. Sepatunya itu bot yang di sini, bot yang sampai lutut ada. Serius. Sabuknya itu bukan sabuk yang beli 200-300 ribu, itu bukan. Yang lebih mahal punya Hotman Paris sih. Tapi tidak kampungan banget. Ya lo khawatir masih begitu. Jadi ayat itu tidak buat saya. Matius 6 ayat 33 juga tidak buat saya. Ini kan kadang-kadang kan hamba Tuhan mau ngajak pengusaha, jemaat pelayanan. Ayo pelayanan Pak, ayo pelayanan. Cari dulu kerajaan surga. Nanti ya semua ditambahkan. Cari dulu. Jadi kalau Pak Pendeta bilang, ayo cari, jemaat mesti tanya, Pak Pendeta sudah mencari? Sudah menemukan? Kalau Bapak Pendeta sudah cari, sudah menemukan, aku ikut mencari. Selamat mencari sampai kiamat. Masih masa jemaat JKI Gideon Karismatik yang lahir dari kandungan Gideon Ministry yang sudah 30 tahun. Masa masih 30 tahun pakai Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan lu, cari. Tiap minggu jam 10 pagi cari. Minggu depan cari lagi. Nanti doa cari lagi. Masih begitu? Kita baca kitab suci itu tidak baca konteks gitu loh. Yesus bicara pada orang Yahudi.
Kamu percaya Bapa akan Yahweh kan? Aku datang. Aku yang punya kerajaan surga. Cari dulu ini. Nah kita kan kita kan begitu percaya Yesus kan kita warga kerajaan surga. Kerajaannya sudah datang. Kalau sudah datang di tengah kita mau cari lagi. Jadi saya sudah tidak. Saya sudah ada di dalam kerajaan. Kita sudah terima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Cari. Ayo cari. Nanti sudah bubar kebaktian ada yang tanya, Pak sudah ketemu Pak? Dia masuk dapat rumput. Amin. Saya percaya di rumahmu ada blessing. Amin. Dia keluar ketemu rumput lagi. Maka kitab suci berkata, you will be blessed when you come in. Kau diberkati waktu masuk, and blessed when you go out. Maka Tuhan berfirman kepada jemaat Philadelphia di Wahyu, aku yang buka pintu bagimu, tidak ada yang bisa menutupnya. Ini Tuhan adalah pintu, dan Tuhan buka pintu buat kita. Tahun P Dalet adalah tahun pintu dibuka bagi kita. Amin. Bapak di surga memberikan firman di dalam hati kami, sehingga kalender Ibrani yang Tuhan sendiri tulis dan tetapkan, kami menemukan Yesus di dalamnya. Pada tanggal 25 September 2023 adalah tanggal 10 bulan Tisri kalender Ibrani. Kaum Mesianik, kaum Israel, kaum Ortodok di seluruh dunia merayakan hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Kami telah mengalami itu. Darah Yesua telah mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Pada waktu tanggal 30 September 2023, kaum Israel, Mesianik, Ortodok di seluruh dunia merayakan hari raya Tabernakel, hari raya Pondok Daun, hari raya Sukot. Kami telah mengalaminya, bahwa Yesua adalah tabernakel itu yang datang dan tinggal di dalam kami, di antara kami selama-lamanya. Biarlah seluruh kesaksian kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu adalah tentang Yesua HaMashiach, tentang Yesus Kristus. Dan kami mau berkata seperti Rasul Paulus, aku tidak mau tahu apapun yang terjadi di antara kamu, kecuali Yesus Kristus yang telah disalibkan itu. Karena Yesus Kristus adalah pusat kitab suci, pusat iman kami, pusat alam semesta, pusat penyembahan di gereja, di segala abad, pusat penyembahan di dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Kemuliaan bagi Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adonai Beshem Yeshua HaMashiach. Amen. Amin. Kami sudah menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau yang membuka setiap pintu Tuhan. Selalu kami percaya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
bagi Tuhan. Ku memuji-Mu, terima kasih. Ku bersyukur. Terima kasih
bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkatlah syukurmu, angkatlah syukurmu. Haleluya. Jangan batasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Jangan menghalang-halangi kuasa Tuhan bekerja. Untuk itu, buka hatimu. Sebagaimana Tuhan sudah membukakan pintu buat kita semua. Tidak ada satu pun yang dapat menghalangi kehidupan kita. Kita namakan pada nama Sakya Rara Tapi Tuhan membalut setiap hatimu. Tuhan membalut setiap hatimu saat ini. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hanya bagimu Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semoga kita semua menemukan segala karya dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ambil waktu sejenak. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Buka hatimu. Terima kasih Tuhan. Angkatlah syukurmu bagi Tuhan. Angkat syukurmu. Terima kasih. Terima kasih. Segala puji, segala kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima segala yang kerajaanmu datang, kerajaanmu datang, kemuliaanmu nyata, pengagunganmu Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah setiap syukur kami Tuhan. Setiap kami mengucap syukur, kerajaanmu datang, kemuliaanmu nyatalah bagi kami Tuhan. Kami adalah umat-umat Tuhan yang penuh dengan sinar kemuliaan. Kami dimenangkan Tuhan Yesus. Kami ada dalam perlindungan kuasa Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap umat-umat Tuhan yang datang saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau Allah menyertai hidup kami di mana dan kemanapun kami ada. Kami bersyukur Tuhan kembali kami boleh merayakan Tuhan tahun yang baru, di mana Engkau yang berjanji buat setiap kami Tuhan Yesus. Engkau yang membuka setiap Tuhan pintu-pintu berkat bagi kami, dan kami percaya tidak ada
Hati kami Tuhan dipuaskan oleh kebenaran firman. Hati kami dipuaskan Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus yang ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami saat ini Tuhan datang kepadamu dengan membawa hati kami, kehidupan kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami. Ini syukur kami. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hati kami sudah dipuaskan oleh Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saatnya Bapak Ibu kita mau berdoa bagi hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan. Saat ini boleh angkat hatimu, semua arahkan hati dan tangan kita dan berdoa bagi hamba Kristus Pastor Hans Jefferson. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Berkat-berkat Tuhan, aliran-aliran surgawi mengalir atas hamba-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu, Engkau yang mengurapi semakin dahsyat. Pakailah Tuhan berkah kehidupan, kesehatan keluarga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh mengangkat hati kami berdoa bersyafaat buat setiap umat-Mu, demikian juga hamba-Mu, demikian juga setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan saat ini. Kami sungguh percaya berkat-berkat surgawi pun terus tercurah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga buat setiap pelayan-pelayan Tuhan, buat setiap kami Tuhan Yesus saat ini, bahkan gereja-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, Cikai Gideon Karismatik, demikian juga seluruh gereja yang ada di wilayah kami tinggal, kota dan di bangsa-bangsa ini Tuhan. Kami sungguh percaya ada berkat-berkat ilahi yang Tuhan anugerahkan bagi negeri kami, bagi setiap kota-kota dan wilayah kami tinggal. Terima kasih ya Abba, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat semua juga para pelayan-Mu Tuhan, baik guru sekolah minggu, demikian juga tugas multimedia, demikian juga para pemuji dan juga Tuhan pemimpin pujian, pemusik semua Tuhan, peniup shofar, pendoa semua kami diberkati Tuhan. Segala puji dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Saatnya kami mau berdoa bagi Indonesia, tanah air yang kami cintai. Amin. Haleluya. Kami umat-Mu datang kepada bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Sama-sama kita katakan pujian ini. Kami umat-Mu datang kepadamu. Ini doa kami, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi Indonesia, Indonesia. Janji-Mu pasti akan nabi. Janji-Mu Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk penggenapan janji firman-Mu bagi negeri kami, bagi hidup kami. Kami datang
Benar Bapak, itulah doa kami, Indonesia dipulihkan. Terima kasih Bapak atas kasih-Mu yang luar biasa kepada bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan pulihkan bangsa kami Tuhan dari segala krisis multidimensi Tuhan. Keterpurukan apapun juga Tuhan, Kau akan bangkitkan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, apapun sengketa yang terjadi Tuhan, Kau akan berikan jalan keluar dan pertolongan-Mu Tuhan terhadap bangsa kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, apa yang terjadi di Rembang, Batang Tuhan, kami mohon Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kau juga akan berikan jalan yang terbaik untuk umat-Mu Tuhan, warga Melayu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, jaga NKRI Tuhan. Kami serahkan NKRI di dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Bapak, kami bergumul Tuhan. 14 Februari 2024 Tuhan, akan terjadi pemilihan presiden di negeri ini Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, damaikan bangsa kami Tuhan. Jauhkan semua campur tangan asing Tuhan, negara-negara dikuasa Tuhan, yang akan memporak-porandakan bangsa kami Tuhan, yang akan menjadikan bangsa kami chaos Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Bapa, karena kami percaya Tuhan, Kau sangat mengasihi bangsa kami Tuhan, dan Kau akan jaga kesatuan NKRI ini Tuhan. Sadarkan bangsa kami Tuhan, untuk semua boleh menjaga persatuan dan kesatuan Tuhan, sehingga dalam pemilu 14 Februari 2024 akan berjalan dengan aman dan tentram Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden sampai jajarannya yang terendah Tuhan. Tolong Bapak, berikan roh bijaksana dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk mengentaskan bangsa ini Tuhan dari segala problema yang ada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan anugerahkan roh bijaksana kepada para pemimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami, yang kami beralaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kami, seperti kami mengampuni salah mereka, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dan Roh Kudus yang akan selalu memampukan kita, mengiring kita, memberkati hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua atau sampai selama-lamanya. Amin.